Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Agustina Pratiwi dari Sarjana Terapan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Mataram. Di sini saya akan mempresentasikan hasil TRAA Jurnal Psikologi dengan metode Piku dengan judul Jurnal Kebermaknaan Hidup dan Orientasi Masa Depan Wanita Dewasa Awal yang pernah mengalami kehamilan pranikah dengan dosen pengampu Ibu Fitra Arsy Nurkoria SST MKep. Berikut adalah jurnal yang saya teliti yang berjudul Kebermaknaan Hidup dan Orientasi Masa Depan Wanita Dewasa Awal yang pernah mengalami kehamilan pranikah. Adapun sub pokok bahasan yang pertama adalah TRAA Jurnal Fisiologi dengan Piku, yang dimana P yaitu problem, I adalah intervensi, C adalah comparison, dan U adalah outcome. Yang dimana problemnya yaitu kehamilan pranikah. Masa beranjak dewasa adalah ketika sebagian besar individu aktif secara seksual dan menikah, dan mencari pasangan merupakan salah satu tugas perkembangan yang harus dipenuhi. Kebutuhan biologis di masa dewasa merupakan salah satu kebutuhan yang akan terpenuhi dengan menikah. Tetapi, seiring dengan perkembangan zaman, saat ini kebutuhan biologis atau perilaku seksual dapat dilakukan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah. Perbedaan proses kebermaknaan hidup yang dialami subjek ditunjukkan dengan berbagai aspek yang masing-masing menonjol pada setiap subjek. Proses kebermaknaan hidup subjek juga dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Sedangkan pada orientasi masa depan, keempat subjek memiliki gambaran mengenai orientasi masa depan yang berbeda-beda. Subjek dalam penelitian ini telah menetapkan kriteria-kriteria yang telah disesuaikan dengan fokus penelitian. Adapun kriterianya sebagai berikut, yaitu 1. Merupakan wanita yang dewasa awal berusia 18-35 tahun yang pernah mengalami kehamilan pranikah. Kedua, tidak memiliki gangguan komunikasi. Dan yang ketiga, bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian secara utuh yang dibuktikan dengan berkenannya subjek mendatangi informed consent. Selanjutnya dijelaskan oleh Sugione 2012 bahwa pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan atau triangulasi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara. Yang ketiga adalah comparison, yang dimana analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Yang keempat adalah outcome, yang dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek kebermaknaan hidup yang dialami subjek terdiri dari aspek kerohanian, kebebasan, tanggung jawab, dan keterbukaan diri, serta dipengaruhi oleh faktor internal meliputi pola berpikir, konsep diri, kepercayaan, ibadah, kepribadian, dan faktor eksternal meliputi pekerjaan, pengalaman, lingkungan sosial masyarakat, hubungan dengan keluarga. Semua subjek memiliki gambar orientasi masa depan yang berbeda-beda. Aspek orientasi masa depan yang dialami subjek terdiri dari motivasi, perencanaan, dan evaluasi, serta dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.
Analisis dengan kasus kebidanan. Ada satu kasus seperti ini di tempat saya bekerja, yang dimana pasien usia 20 tahun datang ke IGD mengaku telah haid sedang sudah 3 bulan dan keluar darah banyak dari jalan lahir sejak seminggu yang lalu. Setelah dianamnesa, ternyata pasien seorang remaja belum menikah dan mengalami kehamilan di luar nikah. Pasien menjelaskan bahwa pada saat mengalami kehamilan pranikah, ia merasakan stres hingga berniat untuk menggugurkan kandungan dan berusaha untuk bunuh diri. Pada akhirnya, pasien mengikuti beberapa saran dari temannya untuk ke dukun. Setelah dibawa ke rumah sakit, kandungannya baik-baik saja dan akan dipertahankan dikarenakan pasien mendapat dukungan dari orang sekitarnya. Hal tersebut sama seperti salah satu subjek dalam penelitian tersebut. Bahasan selanjutnya itu saran yang dimana dalam penelitian ini maka terdapat beberapa saran, yaitu bagi subjek disarankan untuk dapat terbuka dalam menyampaikan emosi dan kendala yang sedang dirasakan kepada keluarga dan teman terdekat. Kemudian disarankan memberikan edukasi kepada orang-orang di sekitar terkait dengan dampak dari perilaku seksual pranikah yang dapat menyebabkan kehamilan. Selain itu juga bagi wanita dewasa awal yang pernah mengalami kehamilan pranikah disarankan untuk dapat menerima dirinya dan mengambil sisi positif dari kondisi yang telah terjadi. Kemudian disarankan untuk dapat menentukan tujuan-tujuan yang terbaik khususnya bagi anak yang telah dilahirkan. Subsaran yang ketiga yaitu bagi anggota keluarga dan pasangan dari wanita dewasa awal yang pernah mengalami kehamilan pranikah untuk memberikan dukungan dengan mendengarkan serta memberikan saran atas keluhan yang disampaikan, serta memberikan dukungan secara finansial apabila subjek membutuhkan bantuan secara ekonomi dan menghargai atas segala keputusan yang telah diambil oleh wanita yang pernah mengalami kehamilan pranikah. Saran yang keempat bagi masyarakat umum agar dapat melakukan tindakan preventif dengan memberikan informasi terkait dampak dari perilaku seksual pranikah terutama kepada keluarga terdekat, serta memberikan teguran apabila menemui individu ataupun kelompok yang melakukan perilaku negatif khususnya yang berkaitan dengan perilaku seksual pranikah. Dan bagi peneliti selanjutnya adalah untuk melakukan penelitian mengenai kebermaknaan hidup dan orientasi masa depan pada wanita dewasa awal yang mengalami kehamilan pranikah yang ditinjau dari status pernikahan dan kondisi orang tua yang bercerai. Terima kasih. Demikian telah jurnal yang telah saya paparkan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.